Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan riba? Tadi pada saat sholat di rakaat ke berapa tadi? Saya baca ayat riba. Jadi saya baca ayat riba dan di ayat riba itu jelas. Lalu apa maksud riba? Sebagaimana Nabi bersabda, dan ini menjadi kaidah dalam menetapkan riba, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang si pemberi pinjaman itu menarik manfaat, maka itu adalah riba. Jadi riba itu tidak harus berupa uang, tapi manfaat apa saja yang diperoleh dari meminjamkan, maka itu adalah riba. Contoh, ada orang yang datang, Pak, saya butuh duit buat bayar kuliah anak saya ada sawah. Sawahnya tidak begitu luas. Kalau di sini kan hitungannya lupangannya ru. Berapa ru biasanya? Ada 50 ru. Ini saya mau pinjam uang senilai 10 juta. Nah, sawahnya ini silahkan Anda tanami selama saya belum melunasi, maka itu menjadi hak Anda. Maka selama nanami sawah ini, maka statusnya adalah riba. Kenapa? Manfaat dari meminjamkan uang. Jadi begitu uang belum kembali, hasilnya itu riba. Kenapa? Uangnya sudah kembali, tapi harta orang yang tadi itu bukan gade. Kalau gade itu tidak boleh dimanfaatkan. Ya, kalau orang kita nyebutnya apa? Sendi. Nah, yang boleh adalah sewa. Kalau sewa boleh, sewa itu boleh. Jadi kalau misalnya disewa sekian, kalau sudah sekian lama ya kembali lagi menjadi misalnya sewa 1 tahun, setelah setahun ya berakhir. Nah, tetapi kalau yang model riba begini, selama belum bisa ngelunasi, maka masih ditanami oleh si pemberi pinjaman, maka ini termasuk riba. Bukan uang kan itu, hasil bumi. Nah, itu juga riba. Atau juga kalau kata Nabi, pada saat itu kalau ada orang yang meminjam kepada kita, lalu kemudian orang ini menawarkan tunggangan kepada kita, maka kata Nabi, fala yarkab, maka janganlah naik. Nah, kecuali jaro bainahu wa bainaha, kecuali sudah berjalan jaro bainahu, sudah berjalan antara dirinya dengan orang tersebut. Nah, sudah berjalan sebelumnya, jadi sudah terbiasa bonceng no. Kalau belum terbiasa, padahal dulu waktu belum ngutangi itu tidak bonceng no, begitu diutangi kok tiba-tiba monggo Pak sareng, nah maka manfaat ini termasuk riba. Atau yang lainnya, misalnya saat ada orang meminjam uang, oh ya saya pinjami, tapi tolong ya, ini halaman saya kotor, disapukan dulu. Nah, maka nyapu itu juga riba. Jadi riba itu tidak harus berupa uang. Intinya manfaat dari meminjamkan uang. Atau ada orang datang ke rumah kita, sebagaimana penjelasan sahabat Ibnu Umar, ada orang datang ke rumah kita membawa bingkisan. Nah, lalu setelah berbincang agak lama, orang itu bilang, ajeng nyambut arto, mau pinjam uang. Nah, padahal bingkisannya sudah dimasukkan sama istrinya kan. Nah, dia ketemu sama Pak RT bawa gula teh bingkisan. Pak RT sudah nanggapi dengan riang gembira dan gula teh sudah dimasukkan oleh Bu RT. Tiba-tiba bilang, Pak RT, kula ajeng nyambut arto. Nah, Pak Sikit bingung nih. Nah, arep ra dijili oleh-oleh wis dilebokke. Nah, balik ke. Nah, lalu kemudian dikasih pinjaman, maka sejatinya uang bingkisan tadi itu adalah riba. Apa solusinya? Kata sahabat Ibnu Umar, solusinya adalah nanti pada saat melunasi hutang, potong senilai bingkisan yang dibawa. Ya, kalau bingkisannya senilai 50.000, utangnya 500, ya biarlah dia mengembalikan 500, yang 50 nanti dikembalikan. Monggo bali. Nah, kok bali? Ini biarlah monggo gula teh. Nah, kenapa? Karena tidak boleh mengambil manfaat dari meminjamkan, kecuali kalau sudah lunas lalu nambahi, itu boleh, sebagaimana dalam riwayat sahabat Anas kalau saya tidak salah ingat, faqadani wa zadani. Jadi Rasul itu melunasi kemudian nambahi, itu tidak riba, tidak ada perjanjian sebelumnya. Ya, sudah lunas belum? Kalau sudah lunas lalu ngasih bingkisan atau ngasih tanpa ada perjanjian sebelumnya boleh. Misalnya termasuk nambahi duitnya boleh, utangnya 1 juta, begitu sudah lunas datang ke rumahnya bawa uang 500.000. Nah, boleh enggak? Boleh. Nah, sudah lunas, enggak masalah, tidak ada perjanjian sebelumnya. Kalau ada perjanjian enggak boleh, nanti kalau sudah lunas kasih saya 500.000, ya itu riba. Nanti kalau sudah lunas kamu kasih saya gula teh, ya itu riba. Kalau tidak ada perjanjian sebelumnya lalu kemudian ditambahi dengan sesuatu yang lain,
maka itu tidak termasuk riba. Ya, baik. Jadi ini diantara riba yang sering terjadi. Nah, riba yang lain adalah riba tukar menukar. Misalnya menukar uang 100.000 utuh dengan 100.000 receh. Nah, itu biasanya jadinya 100.000 dengan 95. Nah, itu juga riba. Nah, baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan riba ini termasuk dosa besar. Tadi Al-Qur'an menyebutkan tentang masalah riba. Kata Al-Qur'an, riba ini termasuk yang diberikan penjelasan oleh Al-Qur'an, wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kalau dia mengulang, artinya membaleni riba lagi, maka Allah mengancam dengan api neraka dan termasuk hum fiha khalidun. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Dan memang riba ini termasuk perkara yang di akhir zaman ini sulit untuk dihindari. Nah, jadi termasuk perkara yang sulit dihindari. Karena di era modern ini hampir di segala sendi kehidupan itu dekat dengan riba. Apalagi terkait dengan utang piutang, gaya hidup. Dan dosa riba itu kata Nabi, a'dhamu indallahi fil khati'ah min sittin wa salasina zaniyah. Dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina setiap 1 dirham. Nah, jadi gede banget dosanya.